Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang inflasi dan pengangguran pada mata kuliah teori ekonomi makro. Oke, yang pertama mengenai pengertian inflasi, ya, bahwa inflasi itu adalah suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Ya, adapun 3 komponen yang harus diperhatikan agar dapat dikatakannya terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Kemudian kenaikan harga itu bersifat umum, ya, tidak hanya satu barang saja, tapi seluruh barang dan jasa. Kemudian berlangsungnya terus-menerus. Oke, jadi kalau kita umpamakan kita sedang berbelanja di supermarket, ya. Kita anggaplah kita membeli sayur-sayuran. Sebelum terjadi inflasi, kita berbelanja di supermarket dengan menggunakan uang 100.000. Bisa saja kita mendapatkan jenis sayuran, ya, 5 jenis sayuran, ya. Kemudian ketika terjadi inflasi, kita belanja di supermarket, ya. Kita beli sayuran yang sama dengan harga 100.000 juga, mungkin kita akan mendapatkan kurang dari 5, ya, kurang dari sebelumnya. Bisa jadi tinggal 3, 4, ya. Itulah yang dinamakan terjadinya inflasi. Baik, ada juga pandangan tentang munculnya inflasi menurut kaum klasik. Ia menyatakan inflasi itu muncul karena kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar. Ya, jadi semakin banyak, menurut klasik ini, semakin banyak uang beredar akan mengakibatkan tingginya harga. Ya, jadi orang pasti banyak memegang uang dan banyak meminta barang, ya. Kemudian juga moneteris juga mengatakan hal yang sama. Yang membedakan moneteris itu mengungkapkan bahwa jumlah uang beredar itu juga dampaknya ke output, ya, atau pendapatan dan kesempatan kerja yang identik dengan pengangguran, ya, kesempatan kerja. Kemudian ada pandangan Keynes yang menyatakan bukan hanya jumlah uang beredar saja, melainkan konsumsi, investasi pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan pajak juga mempengaruhi munculnya inflasi. Oke, nah sebab inflasi itu terjadi karena ada inflasi tarikan permintaan, ya, demand pull inflation. Inflasi yang terkait akibat dari kenaikan permintaan agregat atau kelebihan permintaan. Karena, ya, permintaan dari masyarakat itu atau konsumen itu meningkat, ya. Meningkat, namun produksi atau barang itu terbatas, ya, berkurang. Jadi terjadilah kenaikan harga dari barang yang ada. Itu, ya. Kemudian untuk kurvanya kita bisa lihat bahwa kenaikan permintaan, ya, atau inflasi karena tarikan permintaan mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan atas, ya. Karena permintaannya meningkat, maka kurva permintaan itu bergeser ke kanan atas. Yang mulanya di P1, ini keseimbangannya, dan Q1, karena terjadinya permintaan yang tinggi, maka bergeserlah kurva permintaan ke kanan atas dan mengakibatkan
harga secara umum naik dan jumlah atau kuantitas juga ikut naik ya. Ini adalah kurva dari inflasi tarikan permintaan. Oke, nah seperti ini. Ketika demand-nya atau permintaannya naik, kurva permintaan bergeser ke D1 ke D2 dan menyebabkan harga yang naik. Oke. Selanjutnya jenis lainnya ada inflasi karena dorongan biaya atau goncangan penawaran. Inflasi karena goncangan penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa mereka di pasar ya. Jadi ini kenaikan biaya produksi atau biaya bahan baku ya. Kalau kita memproduksi baju ya, membuat sebuah baju mungkin harga benang ya saat itu mahal, maka harga baju juga ikut mahal gitu ya. Nah, biaya produksi akan menaikkan harga. Nah, ini asumsi-asumsi yang harus kita pahami. Ketika biaya produksi naik ya atau biaya bahan baku naik, itu pasti akan mengakibatkan harga barang jadinya atau harga produk itu akan naik. Ya, harga-harga barang itu akan naik. Nah, dari biaya produksi yang naik, pastinya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi. Nah, biaya bahan bakunya naik, maka jumlah produksinya akan dikurangi. Ya, itu pasti. Kemudian dampak dari jumlah produksi turun, maka penawaran juga ikut menurun. Penawaran menurun mengakibatkan harga naik jika asumsinya permintaannya tetap. Yang penawarannya turun artinya produksi itu tidak banyak ya, barang itu tidak banyak, tapi permintaannya tetap, maka muncullah kenaikan harga yang disebut inflasi. Nah, kalau kita analisis kurvanya seperti ini. Nah, akibat dari dorongan biaya ya, maka kurva yang bergeser itu adalah penawaran. Kurva penawaran bergeser ke kiri atas, artinya berkurang. Ini ya, di sini sudah kita buat simbol berkurang karena jumlah produksinya berkurang. Jumlah produksinya adalah ini, kuantitasnya berkurang. Nah, jadi asumsinya di harga pertama dan jumlah pertama keseimbangannya di sini. Namun terjadi inflasi karena dorongan biaya, maka bergeser ke kiri atas dan mengakibatkan harga naik ya. Harga naik, jumlah penawaran turun nih, penawaran, dan mengakibatkan jumlah produksinya juga ikut menurun. Ya, sebagai seperti yang bisa dibaca di bawah, biaya produksi naik, maka kurva penawaran bergeser S1 ke S2 dan mengakibatkan inflasi atau kenaikan harga. Oke. Kemudian ada inflasi struktural. Ini karena ya adanya berbagai kendala atau kelakuan struktural. Struktural ini lebih ke pemerintah, bagaimana kebijakan yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi berkurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat. Kemudian apa saja dampak inflasi? Yang pertama, mendorong terjadinya redistribusi pendapatan, kesenjangan pendapatan ya. Yang kedua, penurunan efisiensi ekonomi, ada perubahan dalam output atau pendapatan dan kesempatan kerja, ya, pengangguran. Kemudian lingkungan yang tidak stabil. Tuh, kemudian
perhitungan dari inflasi, kita harus tahu dulu tingkat inflasi itu apa, yaitu perubahan persentase tingkat harga. Untuk menghitung inflasi dari IHK atau indeks harga konsumen, yang artinya IHK ini kegunaannya untuk menghitung harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga setiap tahun. Rumusnya juga IHK PN per PO dikali 100%. PN di sini adalah harga tahun sekarang, PO itu adalah harga tahun yang lalu, ya. Kemudian dikali 100%. Itu adalah untuk mencari IHK. Adapun rumus dari inflasi sendiri yaitu IHK T dikurang IHK T kurang 1 dibagi IHK T kurang 1 dikali 100. IHK T itu adalah indeks harga konsumen tahun sekarang dan IHK T kurang 1 adalah indeks harga konsumen tahun yang lalu. Ya, nanti bisa kalian coba. Kemudian ada jenis inflasi berdasarkan keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan, ya. Kenaikan harga itu masih kurang dari 10%, itu masih inflasi ringan. Kemudian inflasi sedang. Harga itu sekitaran 10% ke 30% kenaikan harganya. Kemudian inflasi tinggi lebih dari 30% ke 100%, kemudian hiperinflasi di atas 100%. Ya, ini adalah kondisi yang luar biasa parah. Kemudian ada namanya stagflasi, ya, keadaan di mana stagflasi ini keadaan di mana pertumbuhan ekonomi melambat, kemudian secara bersama-sama juga inflasi tinggi dan pengangguran juga tinggi. Nah, ini yang kita takutkan terjadi pada saat sekarang ini di pandemi COVID-19, bahwa kita sudah melihat pertumbuhan ekonomi melambat, ya, tapi semoga tidak terjadi inflasi yang tinggi dan pengangguran yang tinggi. Jadi ini sangat membahayakan jika terjadi pada saat ini. Oke, kemudian di teori inflasi juga terdapat yang namanya kurva Phillips, ya. Kurva Phillips ini menghubungkan, ya, antara tingkat inflasi dan pengangguran, bahwa hubungannya itu adalah negatif. Artinya ketika inflasi meningkat, maka pengangguran akan turun dan sebaliknya. Nah, untuk kurvanya kita bisa lihat ketika inflasinya naik ke 2,5%, yang awalnya 1,5%, maka penganggurannya akan berkurang menjadi 4% yang sebelumnya 6%. Kita bisa lihat. Oke. Nah, kurva seperti di atas terjadi ketika jangka pendek saja, ya, hanya jangka pendek. Kurva ini bisa terjadi. Namun kalau kenyataannya dalam jangka panjang, kurva Phillips jangka panjang seperti ini, yaitu tegak lurus dari atas ke bawah. Artinya di dalam jangka panjang, kenaikan inflasi terus-menerus akan mengakibatkan, ya, pengangguran akan kembali ke titik alamiah. Ya. Kita bisa membaca sejenak sini. Dalam jangka panjang ada muncul kurva Phillips jangka panjang, garis tegak lurus. Ini terjadi jika inflasi terus meningkat, maka pengangguran akan kembali ke posisi normal. Artinya ketika harga terus meningkat, ya, pastinya suatu perusahaan ingin meningkatkan jumlah produksinya, ya. Dengan cara apa mereka meningkatkan produksinya? Pastinya akan menarik karyawan, ya akan menarik karyawan, kemudian akan membantu
akan membantu mengembalikan ke posisi normal. Jadi kalau awalnya di poin A, ya, ketika inflasinya naik, ya, maka penganggurannya akan turun. Ya, tetapi jika terus naik, ya, meningkat, ya, sepastinya perusahaan akan mengurangi, akan mengurangi karyawan, maka akan menambah pengangguran dan kembali ke posisi alamiah. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana menghadapi inflasi? Cara menghadapi inflasi itu dari jenis inflasi dorongan permintaan, cara menurunkan permintaannya itu pemerintah dapat meningkatkan pajak, ya, karena dengan meningkatnya pajak, konsumsi masyarakat atau permintaan barang suatu masyarakat dapat menurun. Kemudian pengeluaran pemerintah kita turunkan. Yang lebih terasa lagi adalah suku bunga. Jika dinaikkan, maka masyarakat akan lebih sering menabung. Maka permintaan akan turun. Kemudian inflasi dorongan biaya. Bagaimana menurunkan inflasi jenis ini? Ya, pasti meregulasi ulang biaya reproduksi, mengatur pasar tenaga kerja, mendorong reproduktivitas, mengontrol tingkat harga dan upah. Kemudian ada inflasi karena faktor impor. Bagaimana menurunkannya? Ya, mengurangi kuantitas impor. Ini terkait dengan perdagangan internasional. Kemudian ada jumlah uang yang beredar, ya, berdasarkan kaum klasik tadi, ya. Bagaimana menurunkannya? Ya, menurunkan jumlah uang beredar dengan memotong pinjaman sektor publik, itu bisa. Kemudian menurunkan pinjaman bank, mempertahankan tingkat suku bunga. Itu bagian inflasi. Kemudian ada tipe pengangguran. Kita masuk ke pengangguran. Nah, ada 4 tipe, ya, pengangguran friksional, ya, pengangguran yang disebabkan karena orang tersebut berpindah pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang lain, ya, untuk memilih pekerjaan yang sesuai mungkin dengan bidangnya. Contohnya bisa saja seorang pekerja tamatan, ya, pendidikan, tetapi saat ini dia bekerja di administrasi perkantoran. Nah, ketika dia ingin bekerja sesuai dengan bidangnya, dia berhenti sebagai administrasi dan mencari pekerjaan yang layak. Itu yang namanya pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan karena pergesernya atau perpindahannya industri. Ya, diakibatkan karena industrinya berpindah, maka akan mengalami banyaknya pemberhentian dari karyawan. Ya, otomatis industri yang baru pastinya lebih ketat lagi untuk masuk ke dalamnya, ya. Syarat-syaratnya itu mungkin lebih ketat lagi. Itu yang dinamakan pengangguran struktural. Kemudian pengangguran musiman, ya, seperti petani atau atlet olahraga. Petani bekerja ketika musim panen, ya. Kemudian atlet juga ketika ingin mengikuti kompetisi, dia di situ akan bekerja. Dan setelah selesai maka akan menjadi pengangguran, ya, musiman. Kemudian ada pengangguran karena kurangnya permintaan ekonomi. Pengangguran yang disebabkan karena kurangnya permintaan pasar, karena aktivitas ekonomi berkurang, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan kerja. Nah, di
Pengangguran itu ada namanya hukum Okun ya, Okun Law. Menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran itu akan menyebabkan pendapatan menurun. Itu yang disebutkan di hukum Okun ya. Konsekuensi pengangguran akan berdampak pada output atau produk potensial akan menurun, hilangnya modal manusia. Maksudnya jika seorang ayah menganggur ya, maka harapan anak untuk sekolah, mencari ilmu pendidikan bisa saja terhambat. Oke, kemudian ada ketimpangan distribusi pendapatan, kemudian biaya sosial. Biaya sosial ini kalau masyarakat menganggur ya, kekurangan uang, maka akan berakibat buruk adanya kekerasan, pencurian, pemaksaan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.